Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa Waalaikumsalam. binasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saat ini kita akan mengadakan sharing diskusi tentang materi, bukan sekedar materi, tapi juga ini sebagai polemik yang ada di Indonesia. Bahkan polemik ini sudah mendunia, yang mana telah disiarkan di Al Jazeera TV, BBC, CNN, dan juga media-media platform dari luar negeri. Saat ini kita akan membahas Omnibus Law. Sebelum kita membahas materi tentang Omnibus Law, saya akan menjelaskan dulu nih tentang bagaimana tata cara pada diskusi malam hari ini. Diskusi malam hari ini terbagi menjadi dua perspektif. Pertama adalah perspektif pro yang mendukung diadakannya tentang RUU Cipta Kerja ini, dan yang kedua ada perspektif dari tim kontra yang tentunya kalau kontra berarti tidak setuju dengan diadakannya RUU Cipta Kerja ini. Dan sebelumnya untuk tim pro dan kontra, bahkan atau setiap individu ketika melaksanakan atau mengutarakan argumentasinya, itu saya beri waktu sekitar 2 menit. Itu nanti ketika sudah 2 menit akan saya kasih kode bahwa 10 detik terakhir akan saya kasih kode bahwa akan berakhir masa argumentasi kalian, akan tetapi jika lewat juga pun tak apa, asal udah sesuai dengan patokan 2 menitnya itu. Oke, tidak berpanjang kala, langsung kita masuk ke materi. Jadi Omnibus Law ini adalah salah satu produk hukum, yaitu adalah produk hukum yang bisa kita bedah dari katanya omnibus, yang artinya menggabung-gabungkan produk hukum lain ke dalam satu rancangan undang-undang atau dalam satu draft. Nah, RUU Omnibus Law ini, atau yang bisa kita sebut saat ini adalah RUU Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja ini berasal dari produk hukum dari masa parlemen 2014 hingga 2019. Akan tetapi pada saat itu karena RUU-nya dari KUHP pun sudah menuai polemik yang cukup banyak, sehingga untuk pembahasan dari RUU Cipta Kerja itu tidak dapat dilangsungkan pada periode kemarin. Maka dari itu pada periode 2019 hingga 2024 ini, parlemen atau di dalam tanda kutip di sini adalah DPR, mengadakan prolegnas prioritas atau program legislasi prioritas dalam DPR ini, yaitu salah satunya RUU Cipta Kerja ini, yang sebelumnya kita kenal dengan RUU Cikala, Cipta Lapangan Kerja. Nah, dalam RUU ini, itu tentunya menuai polemik agar pembahasan kita saat ini tidak kabur, yaitu karena banyak klaster-klaster yang ada dalam RUU Cipta Kerja ini. Ada klaster perampingan perizinan usaha, ada klaster tentang ketenaga kerjaan, ada klaster tentang investasi, dan juga segala macam. Saat ini, dengan apa hal yang telah saya katakan sebelumnya, kita akan membahas dari hal konsep yang paling elementer. Hal konsep yang paling elementer yaitu adalah proses pembentukan dan tujuan dari Omnibus Law ini atau RUU Cipta Kerja diadakan. Jadi untuk apa sih RUU Omnibus Law ini? Oke, berarti dalam pembentukannya, pertama saya katakan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dalam pasal 5 itu mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan ketika dibuat itu harus memiliki atau mengacu terhadap asas-asas. Yang pertama ada asas kejelasan tujuan, yang kedua ada asas kelembagaan atau pembentukan yang tepat, dan yang ketiga ada asas kesesuaian antar jenis hierarki dan materi muatan, yang keempat ada asas dapat dilaksanakan, dan yang kelima ada asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yang keenam ada asas kejelasan rumusan, yang ketujuh ada asas keterbukaan. Nah, dari asas-asas ini, tentunya RUU Cipta Kerja ini telah melalui hasil legislasi dan juga penyederhanaan dalam pembentukannya, sehingga asas-asas ini menuai polemik.
ada beberapa hal, apalagi kita melihat bahwa kondisi pada saat ini itu kondisi COVID, yang mana tentunya itu melanggar pada asas dapat dilaksanakan. Karena yang dimaksud asas dapat dilaksanakan ini, bahwa ketika undang-undang ini diundangkan, harusnya sudah dapat dilaksanakan. Akan tetapi dengan kondisi pandemi yang seperti ini, tentunya urgensi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini sangat minim. Dan juga di sini ada asas kedayagunaan, yang artinya dalam lampiran Undang-Undang 12 tahun 2011 itu bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kalau kita melihat dari asas kedayagunaan ini, apakah undang-undang ini memang benar-benar dibutuhkan? Yang mana yang dibutuhkan pada saat ini adalah bagaimana pemerintah dapat menekan angka individu-individu yang terpapar dari coronavirus disease 2019 atau biasa kita bilang dengan COVID-19. Dan juga yang lucunya, dalam pembentukannya asas ini yaitu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan yang mana pada berita yang biasa kita baca ya, masa DPR buat asas keterbukaan adanya di YouTube sih? Padahal dalam lampiran Undang-Undang 12 tahun 2011 ini dijelaskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Mohon maaf. Nah, bisa kita simpulkan di sini dengan kata kesempatan seluas-luasnya memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam kata masukan ini tentunya tidak bisa dong dalam asas keterbukaan memberi masukan itu adalah orang-orang yang adanya di YouTube. Karena ketika diketik belum tentu dibaca. Yang mana asas ini seharusnya adalah orang-orang yang datang ke dalam gedung DPR untuk melakukan proses legislasi deal-dealan kepada pemerintah, terutama para serikat buruh sebagai perwakilan. Karena apa? Karena buruh adalah orang yang paling terimplikasi dalam disahkannya undang-undang ini. Selain kita melihat dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan, kita melihat juga nih naskah akademis dari pembentukan RUU Cipta Kerja. Yang pertama ada landasan filosofis. Landasan filosofis di sini menjelaskan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan Republik Negara Indonesia untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, merata, baik material maupun spiritual. Jadi bisa kita simpulkan, tujuan filosofis dalam pembentukan RUU Cipta Kerja ini untuk menciptakan masyarakat yang adil sejahtera, makmur, serta merata. Dan juga hal ini sejalan dengan pasal 27 ayat 2 UUD 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, dengan undang-undang ini diciptakan, apakah ini melanggar hak asasi manusia? Apakah ini melanggar hak kemanusiaan individu untuk hidup, terutama yang ada di dalam Indonesia ini? Tentunya ini akan didiskusikan dan akan dibahas juga nih dengan tim kontra dan tim pro yang ada pada malam hari ini. Selanjutnya kita meloncat kepada landasan sosiologis. Landasan sosiologis dibuat RUU Cipta Kerja itu dikarenakan Indonesia mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2035 memasuki periode di mana jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia produktif 15 tahun hingga 64 tahun, lebih besar dibanding penduduk usia non-produktif. Nah, hal ini disebut dengan nama bonus demografi, yang mana usia produktif itu lebih banyak dibanding usia non-produktif. Nah, dengan hal ini, dengan data sosiologis, data masyarakat yang dikumpulkan oleh pemerintah, sehingga landasan sosiologis yang diutamakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini adalah bonus demografi yang akan kita lalui bersama nanti pada puncaknya tahun 2030 menurut halaman resmi dari BKKBN atau Badan Kependudukan
Nasional, BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional. Ya. Selanjutnya, alasan yuridis dari pembentukan UU Cipta Kerja ini atau Omnibus Law, yaitu upaya penciptaan lapangan kerja secara garis besar dilakukan melalui mendorong peningkatan investasi, mengembangkan sektor UMK, dan juga UMK yang terutang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Jadi terutang dalam arti UMK yang memang pada akhirnya adalah tumpang tindih hukum. Nah, di sini dijelaskan juga nih. Pertama, tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat karena peraturan-peraturan yang ada sebelumnya itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu yang kedua, terdapat disharmonisasi atau tumpang tindih antar suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya karena pengaturan investasi dan juga UMKM dan juga lainnya. Dan yang ketiga, adanya peraturan yang sudah ada tetapi tidak memadai daya berlakunya. Nah, dari ketiga hal yang kita soroti tersebut, itu adalah salah satu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas dasar pembentukan RUU Cipta Kerja ini yang ada di dalam naskah akademis. Lalu ketika berita yang saat ini beredar bahwa, wah, kalau RUU Cipta Kerja hoax nih, apa yang diteliti hoax nih. Nah, kita harus pahami dulu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang beredar saat ini, itu ada 3. Yang pertama adalah Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, yaitu Undang-Undang pertama, itu draft pertama. Draft kedua adalah Undang-Undang Cipta Kerja, dan yang ketiga adalah Undang-Undang Cipta Kerja Paripurna. Akan tetapi, paripurna di sini pun menuai polemik ketika sudah diketok palunya. Apakah itu benar yang sudah paripurna yang dikirim ke presiden atau bukan? Bahkan ketika kita melihat berita bahwa wakil dari DPR Pak Aziz Syamsuddin itu mengatakan bahwa draft yang dikirim ke presiden nanti namanya UU Cipta Kerja dikirim ke presiden. Ternyata ketika kita dapat RUU tersebut, berubah lagi. Tiba-tiba berubah lagi, ya kan? Akan tetapi, dari semua permasalahan-permasalahan tersebut, itu dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya tujuan RUU Cipta Kerja itu sangat mulia. RUU Cipta Kerja ini dibentuk untuk memangkas regulasi, yang mana kita ketahui dalam membuat regulasi itu kan sangat sulit ya. Apalagi kalau regulasinya itu bertumpuk-tumpuk, harus dari regulasi kabupaten, habis itu kabupaten atau kota, habis itu provinsi, bisa juga ketarik juga ke dalam regulasi nasional. Bahkan kalau kita lihat dari yang tentang AMDAL ini ya, kenapa AMDAL ini pada akhirnya ke pusat, itu salah satunya karena adanya tumpang tindih. Misalkan gini, ada pantai nih, bagus banget nih, ini pantai bagus banget nih. Terusnya ada investor gede lah, pengen masuk ke dalam membangun kegiatan usaha di daerah pantai tersebut. Nah, kadang-kadang daerah dan nasional itu saling tarik. Wah, ini usahanya usaha nasional kok, orang ini pantai, orang ini laut. Laut itu kan milik nasional, bukan milik daerah. Tapi orang daerah, karena merasa pantai itu ada di daerahnya, itu ingin bahwa pengurusan perizinannya itu masuk ke daerah. Karena kenapa pengurusan perizinan itu ingin masuk ke daerah? Agar daerah pun juga memiliki pemasukan lah, dalam arti secara material. Tapi kalau bisa kita lihat laut ini, memang laut ini harusnya layaknya ke nasional. Nah, maka dari itu landasan-landasan yuridis dari tumpang tindih hukum ini sangat layak sebenarnya, ditambah dengan faktor sosiologis kita akan menghadapi bonus demografi ini sangat layak banget sebenarnya RUU Cipta Kerja. Akan tapi dengan berbagai polemik, maka dari itu bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Oke, tidak berpanjang kalam, maka dari itu saya buka proses diskusi pada malam hari ini. Siapa yang ingin berbicara dulu? Entah dari tim pro atau dari tim kontra? Atau ada yang berpandangan lain nih? Saya kasih waktu untuk per individu itu 2 menit. Silakan berargumentasi. Untuk teman-teman yang belum berani berargumentasi,
saya sarankan untuk ayo kita belajar mencoba memaparkan apa itu yang ada di otak kita, argumentasi yang ada di otak dan ada di hati kita. Argumentasi bodoh diterima di sini. Karena saya waktu maba ya, salah satu orang yang nggak peduli gitu. Kalau ngomong argumentasinya bodoh juga saya lanjut. Kalau pinter ya alhamdulillah. Ini mungkin Alfarizi Firdaus sudah nyalain mic-nya, ingin bicara Alfarizi? Ya, boleh Kak. Langsung. Ya, baik. Selaku tim apa disebutkan ya? Saya tim kontra Kak. Oke, 2 menit. Saya kasih waktu. Oke, baik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini sebelumnya saya sudah berusaha membandingkan ya antara tuntutan-tuntutan ya yang katanya hoax segala macam, kan di Instagram banyak tuh yang misalkan kayak akun kayak Lokataru segala macam ngupload pasal-pasal ini yang bermasalah. Ini kemarin saya udah sempat ngebandingin ya ini. Ini saya punya draftnya, bukan draft sih, intinya gitulah. Saya udah print. Di sini saya menemukan beberapa pasal yang menurut saya bermasalah ya. Kita bacakan. Yang pertama itu pasal 90. Pasal 90 dari Undang-Undang Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 itu dihapus. Padahal tadinya berbunyi seperti ini. Yang pertama ayat 1, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89. Kemudian yang kedua, bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dapat dilakukan penangguhan. Kemudian yang ketiga, tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur dengan keputusan menteri. Ini ayat satunya menarik ya. Itu tadi pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Artinya setelah pasal ini dihapus, artinya ya perusahaan boleh-boleh aja dong ngebayar lebih rendah ibaratnya dari UMR atau UMP yang berlaku sekarang ya. Kemudian yang kedua, saya nge-spot ini pasal 64 dan pasal 65 dihapus ya. Pasal 64 tadi berbunyi seperti ini. Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja buruh yang dibuat secara tertulis. Pasal 65 ayat 1, penyerahan sebagian pelaksanaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Yang kedua, pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dalam ayat 1 adalah harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama. Yang kedua, dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan. Kemudian yang ketiga, yang poin C, merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan. Kemudian yang D, tidak menghambat proses produksi secara langsung. Kemudian Sudah hampir 2 menit pembicara. Oke. Baik. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Alfarizi Firdaus yang telah menyampaikan pendapatnya. Tapi sebelumnya kita membahas Alfarizi, kita saat ini akan membahas di sisi formilnya dulu nih sebelum kita material. Tapi bila mana dari tim pro menyatakan bahwa ingin membidas atau ingin menanggapi dari bahan material yang telah disampaikan oleh Alfarizi, boleh juga nih. Sebelumnya saya ingin menambahkan untuk bahan argumentasi kita pada malam hari ini, bahwa kalau kita melihat dalam sesi talk show yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan dan juga Bapak Profesor Mahfud MD di Mata Najwa mengatakan bahwa sebenarnya UU Cipta Kerja ini sangat bagus dan sangat baik untuk dilaksanakan. Hanya saja memang terkadang draft yang sudah disusun dengan baik ketika masuk parlemen itu suka berubah-berubah tuh pasalnya tuh. Nah, ini mungkin bisa menjadi bahan landasan argumentasi yang kuat nih buat tim pro dengan elaborasinya. Jadi saat ini saya pastikan itu kita akan membahas dalam sisi pembentukannya, maksud dan tujuan dari UU Cika ini diterbitkan. Dan untuk waktunya tadi sekitar 2 menit itu ternyata terlalu cepat ya. Maka dari itu mungkin saya extend untuk waktu sekitar 4 menit. Oke, dari tim pro apakah ada sanggahan atau argumentasi yang ingin disampaikan nih? Bang Alip, tadi kan dari kontra kan baru itunya ya, material. Saya mau nambahin yang formilnya. Oke, lanjut.
Bang, sebentar Baik. Bang. Ya. Saran aja nih Bang. Apa? Maksudnya jangan kontra-kontra gitu, maksudnya kontra pro gitu aja selang-seling Bang, biar seru gitu. Oh iya, tentunya ini akan ada sesi kontra dan pro, cuma karena Ahmad Suhaimi ini mengatakan dari sisi yang lain, jadi mungkin saya persilakan untuk Ahmad Suhaimi karena akan membahas dari segi formilnya. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Saya Ahmad Suhaimi dari tim Kontra. Berbicara mengenai Omnibus Law, kita kadang belum banyak masyarakat yang belum mengetahui tolak Omnibus Law, Omnibus Law cacat segala macamnya, tapi kita tidak paham bahwa sebenarnya Omnibus Law tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena yang salah bukanlah Omnibus Law-nya, tetapi RUU Cipta Kerjanya. Omnibus Law itu hanya sistem, sedangkan Cipta Kerja adalah produk dari sistemnya Omnibus Law. Dan masyarakat Indonesia masih salah dalam mengartikannya. Ya, secara pengertian tadi Omnibus Law merupakan hukum yang mencakup semua. Nah, kita berbicara lagi mengenai asal-usul di negara apa sih yang sudah memakai Omnibus Law, dan dari mana sih kok bisa Indonesia memakai Omnibus Law ini. Ada 3 negara yang pernah memakai Omnibus Law, yaitu Amerika Serikat, lalu ada Kanada, dan Prancis. Nah, dalam pemakaiannya itu, Kanada dan negara yang tadi saya sebutkan itu merupakan negara yang memakai Omnibus Law walaupun sudah diteliti, direncanakan, serta dibahas lebih lanjut dan cukup mendalam, bahkan memakan waktu sampai puluhan tahun, itu pun masih memiliki perdebatan dalam penjalanannya, serta dalam pengesahannya. Apalagi yang ini dalam waktu gak lama, dan bahkan bisa dikatakan memanfaatkan waktu yang sangat singkat di masa pandemi. Betul. Kenapa sih masyarakat Indonesia bisa kaget akan adanya Omnibus Law? Yang pertama, karena bukan kebiasaan orang Indonesia. Karena apa? Omnibus Law belum pernah dipakai di Indonesia. Dan biasanya ya, dalam bahasa mengenai suatu aturan dan undang-undang, Indonesia tidak pernah pakai yang sekaligus semuanya dan ujuk-ujuk mencakup semua aspek. Yang kedua bukan dari sistem hukum Indonesia. Yang kita tahu bahwa Indonesia menganut hukum sivil atau civil law. Sedangkan Omnibus Law ini dipakai banyak di negara-negara yang berpedoman pada hukum Anglo-Saxon atau dalam sistem kehakiman. Nah, yang keempat adalah bukan produk demokrasi. Karena apa? Dalam penjalanannya ini kurang sekali memasukkan aspek-aspek serta partisipasi masyarakat. Nah, membahas mengenai formil, berarti ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama tujuan, organ yang tepat, kesesuaian hierarki, dapat dilaksana, keberhasilan guna, penjelasan rumusan, serta keterbukaan. Nah, yang menjadi poin utama atas cacatnya formil dalam Omnibus Law adalah keterbukaan. Terbuka dalam artian mulai dari perencanaan, pembahasan, lalu ada undang-undangan serta penyebarluasan harus dilaksanakan secara terbuka dan menyangkut adanya aspirasi rakyat itu sendiri. Apabila salah satu unsur tadi tidak terpenuhi, maka setelah dikatakan tidak memenuhi unsur yang tadi sebutkan untuk sebagai undang-undang yang lolos dalam segi formil. Dengan demikian keterbukaan dicatat karena tidak ada aspek keterbukaan, maka Omnibus Law dalam ini RUU Cipta Kerja dinyatakan cacat formil. Kenapa kita bisa menyatakan cacat formil? Yang pertama, apakah ada keterbukaan dari masyarakat sejak awal tentang terkaitnya perancangan Omnibus Law? Yang kedua, apakah dalam hal ini Satgasnya saja, Satgas Omnibus Law, salah satunya Pak Anies Baswedan, dia tidak merasa bahwa dia telah dimasukkan di Omnibus Law. Ujuk-ujuk para Satgas di Omnibus Law itu tidak merasa kalau dirinya merupakan bagian dari Satgas, sehingga perencanaan serta penyebarluasannya yang harus dilakukan Satgas Omnibus Law itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian itu termasuk juga sebagai cacat dalam formil. Nah, dalam Omnibus Law juga dengan kondisi yang seperti ini, para ahli menganggap ini bukanlah
saat yang tepat atau tidak memiliki urgensi. Karena dengan para anggota DPR bilang kalau ini bakalan stimulus investor dan lain-lain, ekonomi bakal naik. Menurut saya itu hanya alibi. Karena apa? Bung Haikal Basri sebagai ahli ekonomi sudah bilang bahwa Indonesia merupakan dengan kekuatan investasi yang amat baik dibanding negara-negara lain. Bahkan di Asia pun merupakan salah satu yang terbaik. Untuk apa memperbanyakan investor seperti ini? Kenapa? Lalu Bung Haikal Basri juga menambahkan, karena kita memang banyak investasi, tapi penyerapan investasi itulah yang terkendala. Karena apa? Karena ada tikus-tikus koruptor di dalam birokrat. Itulah yang menyebabkan kurang menyerapnya investasi di Indonesia. Dan ya urgensi itulah yang menyebabkan bahwa itu tidak cukup menjadi suatu alasan adanya RUU Cipta Kerja ini. Baik, terima kasih. Cukup? Interupsi. Sebelumnya saya sampaikan dulu, ini agar memang diskusi ini bisa berjalan lancar, pada akhirnya saya nggak timer, tapi saya kasih waktu 4 menit itu untuk ini ya, untuk acuan. Tadi Suhaimi itu 5 menit 35 detik, berarti lebih 1 menit 30 detik. Nah itu buat acuan aja, jadi bisa self timer sendiri ya. Tadi interupsi dari Enggak, gua cuma mau ngoreksi, tadi itu bukan Haikal Basri, itu Faisal Basri, bos. Iya bang, kirain mau interupsi beneran bang. Itu ekonom. Haikal Basri salah, jadi Haikal Hasan nanti gua bilang. Iya, gue tulisnya Faisal Basri. Temen sekelas gue Haikal Basri jadi keingetan ya Allah. Allah, parah banget. Oh, ada yang namanya Haikal Basri. Maaf. Cimiu ya. Mantap. Iya. Tapi keren. Bagus. Nah, sekarang saya beri kesempatan kepada tim kontra nih, tim pro nih. Tim pro ada yang ingin berbicara gak nih? Tadi saya lihat di room chat itu, sebentar. Bagus Mahesa, Fasanti, Mandika Patinasarani. Wow, panjang banget namanya nih. Coba bersuara, tadi dia mau jadi tim pro tuh. Let's go. Banyu dulu, Kak. Hekmatiar dulu. Dari mana? Itu B dulu. Hekmatiar dulu. Ya, saya Pak. Saya Kak. Ayo, saya. Jangan tunjuk-tunjukkan langsung. Kameranya kok bisa nyalain nih? Dipanggilnya siapa? B. Bagus ya? B, Bang. Bagus. Oh, ayo B. Nama saya Bagus Mesa dari tim pro. Tapi sebenarnya kontra. Sebenarnya saya tidak benar-benar tidak setuju. Saya benar-benar setuju dengan perancangan Omnibus Law ini. Karena kenapa? Karena di dalam kita melihat dari perekonomian Indonesia saja di era pandemi ini, kita mengalami penurunan. Oleh karena itu lebih baiknya itu mendatangkan investor asing untuk Halo Teh Kiki. Lanjut. Suaranya masih ada kok. Halo Gus. Terputus ya? Bang. Ada kendala. Oke, siap. Lanjut. Ada kendala, Bang. Jadi pembentukan Omnibus Law ini sangat penting, Bang, dan pemerintah itu ingin memperbaiki ekonomi. Apalagi nih? Oke, selagi menunggu Bagus nih, mungkin bisa tim pro yang lain nih, bisa menanggapi dulu nih sebagai awalan. Saya Gimana deh, Bang. Saya. Waduh. Saya.
langsung mau bersuara nih Kay. Lanjut Kay. Iya Bang, tadi kan Suhaimi udah menyinggung banyak hal tuh soal dari kayak biasanya apa sih omnibus itu kan adanya di negara common law. Tapi kalau menurut saya ya, untuk saat ini tuh nggak bisa lagi kita dikotomi antara civil law dengan common law. Karena di civil law sendiri sudah banyak aspek-aspek yang sebenarnya dulunya dipakai di common law aja gitu. Dan kalau misalkan kita rigid, kaku, dan terus terpaku sama civil law seperti itu, ya sampai kapan kita akan maju? Hukum kita nggak akan berkembang gitu kan. Nah saya rasa untuk saat ini itu hal yang tepat untuk mengembangkan, mendiversifikasikan sistem hukum yang ada di kita selama tujuannya memang sesuai dengan Pancasila gitu kan. Nah, tadi juga dibahas, apa ya, Suhaimi itu membahas soal korupsi kan. Nah, justru korupsi itu terjadi karena memang berbelitnya birokrasi. Nah, birokrasi ini kan apa ya, urusannya sebenarnya udah lama banget gitu, udah dari dulu banget kan Indonesia bermasalah sama ini. Bahkan dalam perizinan usaha itu kan sempat nih kita juga mengenal online single submission tuh di peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau yang lebih kita kenal sebagai online single submission kayak gitu. Nah, ternyata dengan adanya peraturan pemerintah ini tidak lantas membuat investasi itu menjadi mudah atau membuat apa ya, bahkan saat itu NIB-nya tuh nggak ini gitu Bang, nggak lantas mempersingkat atau memangkas izin-izin yang sulit tersebut. Maka dari itu kekuatan peraturan pemerintah ini kan belum sekuat undang-undang. Nah saya kira undang-undang ini udah menjadi apa ya, solusi yang tepat gitu kalau misalkan pemerintah ingin mempermudah investasi tersebut, karena bagaimanapun sesuai tertera di naskah akademiknya ya Bang, di UU Ciptaker itu, bahwa Indonesia itu termasuk negara yang investasinya sangat rendah, karena memang itu berbelit banget izinnya, birokrasinya seperti itu, banyak lahan untuk korupsi. Maka dari itu kita harus membuat satu hukum yang sangat pasti mengenai hal tersebut. Nah saya kira kepastian hukum itu bisa ditunjang dengan Omnibus Law ini gitu. Nah kalau misalkan mau bawa datanya nih Bang ya, nah pada tahun 2018, tepatnya pada bulan Oktober, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Nasional itu merilis setidaknya ada 8.945 regulasi di dalam Indonesia itu, yang ya average-nya adalah 6 regulasi itu lahir per harinya itu, 6 regulasi lahir setiap harinya. Nah, Joko Widodo juga presiden kita pada tahun 2019, waktu pertama kali menggagas soal ingin apa ya, berharap bahwa Omnibus Law itu akan dicanangkan, itu juga beliau menyinggung soal kita tuh punya sekitar 42.000 peraturan di pusat dan juga 3.000 peraturan daerah. Hal ini yang justru menyulitkan gitu, karena kebanyakan peraturan juga malah nggak baik gitu. Itu kata Sacipto Raharjo gitu. Kebanyakan peraturan atau regulasi yang terlalu banyak juga overregulated gitu, malah justru tidak baik. Saya kira Omnibus Law ini udah menjadi salah satu solusi yang tepat gitu Bang untuk menyikapi hal tersebut. Belum lagi Indonesia ini sebentar lagi akan menghadapi bonus demografi ya Bang, di mana tahun 2045 nanti usia produktif Indonesia itu lebih dari 65%, lebih 65% ke atas. Nah hal ini juga yang saya kira pemerintah itu mengantisipasi kenapa? Karena dengan usia produktif yang sebegitu banyak, kalau misalkan sistem hukum kita masih seperti ini, masih berbelit, masih menyulitkan investasi, itu tidak akan menjadikan perubahan signifikan ke arah pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Nah, bumerangnya nanti ketika momentum itu telah lewat, kalau misalkan nih, momen tersebut kita tidak pergunakan dengan baik, maka nanti setelah bonus demografi itu selesai, penduduk Indonesia sudah tidak banyak yang produktif, nah di situ pembangunan Indonesia akan seperti apa gitu. Mungkin segitu aja Bang, terima kasih. Oke, terima kasih. Wah, ini hebat banget nih penyampaian dari Kay nih. Bahkan kayaknya ketika Suhaimi bilang bahwa penyederhanaan perizinan itu bakal jadi ladang korupsi, bahkan kayaknya itu korupsi itu juga dibalas lagi sama bidasannya Kay, bahwa sebenarnya overregulated lah itu yang menjadi ladang korupsi, karena akan jadi banyak tumpang tindih hukum sehingga akan dapat disulitkan. Dan menurut Kay pun
penyederhanaan regulasi seperti sistem-sistem yang telah dibangun yang tadi tentang online system itu ternyata tidak memudahkan juga. Persyaratan-persyaratan formil itu tetap harus dipenuhi, akan tetapi sistemnya itu terpusat melalui sistem online agar semua orang bisa memantau sudah sampai mana, bahkan untuk orang lain pun juga bisa melihat nih siapa aja perusahaan-perusahaan yang pada akhirnya mendapatkan izin gitu, karena akan ada publikasi dari pihak online-nya itu, dari pihak pemerintah. Nah, diskusi sudah semakin panas, mungkin dari akan ada ini nih, apa nih? Gue masuk. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik teman-teman semua yang sudah mulai berbicara ya. Di sini gue cuma pengen ngingetin, gak ada yang benar dan gak ada yang salah gitu ya. Jadi ya semuanya ngomong aja. Sekiranya apa yang bisa menurut kalian itu diutarakan di sini ya utarakan saja. Kita di sini itu hukum gak ada yang salah, gak ada yang benar gitu ya. Oke, tadi menarik sudah disampaikan sama Karisna Mega Pasha ya terkait obesitas. Gue nyebutnya obesitas ya, obesitas regulasi Indonesia. Itu tadi yang disampaikan terkait perizinan, terkait korupsi dan lain-lain. Belum kita bicara tumpang tindih antar peraturan. Itu ada 42.000 peraturan nasional di Indonesia dan itu saling tumpang tindih. Gak banyak yang gak sedikit yang saling tumpang tindih. Contoh konkret yang kemarin gue magang di ATR BPN. Di ATR BPN itu ada beberapa staf daripada ATR BPN, dia mengikuti undang-undang yang emang diperuntukkan untuk ATR, tapi ketika sudah memberikan sertifikat di suatu daerah, dia itu malah dipidana. Karena apa? Karena tanah tersebut bertentangan dengan KLHK, Kementerian Kehutanan. Nah, di sini kan kita perlu memperhatikan masa sama-sama pemerintah, sama-sama penjalanan eksekutif, kok bisa goalnya tuh beda. Padahal kita kan sama-sama menjalankan tugas sebagai pemerintahan, gitu kan. Nah, di sini belum lagi di case-case lainnya gitu. Jadi kita itu jangan kaget sama Omnibus Law. Kalau misalnya tadi Ahmad Suhaimi bilang kita civil law gak biasa pakai common law, gak biasa pakai omnibus law karena omnibus law biasanya di Anglo-Saxon. Ya itu kalau menurut gua pemikiran yang sangat sangat terkekang ya. Kalau kita ngelihat teori hukum progresif dari Satyapura Harjo, itu dijelaskan kalau kita tuh nggak boleh terkekang sama undang-undang. Kita tuh harus berpikiran out of the box, gimana caranya supaya aturan-aturan itu bisa lebih simple, lebih mudah dijalankan di masyarakat gitu. Coba kalau kita ngandalin dari satu-satu, dari menteri ini ngajuin ke DPR insentif undang-undang terkait ini, ya kan? Habis itu dari menteri satu lagi ingin mengajukan juga, akhirnya belum dikaji tuh hubungan antar keduanya. Itu kan memperibet gitu ya. Memperibet ketika sudah dijalankan di masyarakat gitu. Wah, kita mesti lihat di undang-undang ini nih. Kita mesti lihat di undang-undang ini nih, kira-kira bertentangan gak nih? Nah, dengan adanya Omnibus Law, itu mengkerucutkan suatu permasalahan gitu. Jadi menurut gua Omnibus Law ini sangat bagus, adalah sebuah inovasi yang bagus supaya kita itu akan lebih mudah menjalankan pemerintahan gitu loh. Menurut gua seperti itu. Jadi jangan kaget-kaget banget lah istilahnya. Yang lebih baik kita kaji dulu baiknya di mana, positifnya di mana, supaya kita juga lihat dulu nih masalah-masalah Indonesia itu sebelumnya apa dan akibatnya nanti seperti apa setelah ada Omnibus Law ini, apakah lebih baik atau tidak. Jangan sebelum ada Omnibus Law kita udah protes aja gitu ya kan. Itu gua rasa kurang fair. Lihat dulu dong masalah-masalah sebelumnya. Ada nggak masalah-masalahnya? Kayak sebelum-sebelumnya gak ada masalah aja, tahu-tahu kita memprotes Omnibus Law kayak gitu. Sebelumnya kan ada Omnibus Law. Ya justru makin ini nih tim kontra. Nah, ini tim kontra yang awalnya sangat menggebu-gebu, yang bahkan di grup nih katanya bahannya udah banyak banget, ternyata tersudutkan nih dengan materi-materi yang telah dipaparkan oleh Bang Zul sama Kakek nih. Biasanya nih di grup yang saya lihat Amri nih, Amri bersuara deh. Amri ada gak di sini? Katanya bahannya udah banyak nih Amri nih. Dari tim kontra nih. Atau tim kontra yang lain nih? Karena Amri udah ada. Ayo, Amri. Belum baca Bang, asli.
Kalau menurut aku. Ya aduh. Boleh balas Ayo. kami. Gimana? Keluarin aja. Yang lain dulu deh, Dava tuh Oh, Dava mungkin dulu. Ini sih mungkin saya dapat kasih waktu. Saya lagi cari Saya- materi bentar. Oke, cari materi. Saya kasih waktu. Dava Nayudhistira. Ada di dalam sini. Bergabung nggak? Ada bang. Tunggu Ayo, bentar. ingin berargumentasi? Ini udah mulai tersudutkan nih tim kontra. Ayo, bersuaralah kalian. Wahai kontra. Boleh saya masuk bang? Masuk, langsung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau dari saya ya, sebenarnya omnibus law ini nggak semata-mata mengerucut tentang undang-undang saja, tapi di balik omnibus law ini ada apa? Begitu, abang-abang semuanya. Mengapa demikian? Karena dari Ketua YLBHI pun menguatkannya tentang ini. Omnibus law ini dikaji secara cepat, terus mendadak, dan tertutup. Itu di balik ini ada apa? Jangan sampai kita terima-terima saja, kita anggap baik saja, tapi kita nggak tahu ke depannya nanti dampak buruknya apa begitu Bang. Karena dari yang saya tahu ya Bang, dari kajian-kajian yang lain yang saya sudah dapati, bahwa Omnibus Law ini telah melanggar 3 asas perundang-undangan. Yang pertama, asas yang dapat dilaksanakan. Kenapa ini? Karena Omnibus Law ini menurut para ahli pun belum tentu dapat dilaksanakan dengan baik. Begitu Bang, misalnya dapat dilaksanakan dengan baik, pastilah para ahli-ahli ini tidak mempermasalahkan ini. Begitu Bang. Terus asas kejelasan rumusan Bang. Asas kejelasan rumusan yang mana kita sudah tahu lah bahwa Omnibus Law ini walaupun sudah diketuk tapi masih direvisi dan direvisi sampai 5 kali gitu. Jadi pertanyaannya yang jelas yang mana? Apakah yang sekarang sudah bilang final, yang sudah diberikan kepada presiden, apakah bisa diganti lagi? Kita nggak ada yang tahu. Berarti Omnibus Law sudah melanggar asas kejelasan rumusan ini. Dan yang paling penting nih Bang ya, asas keterbukaan. Dari yang saya tonton kemarin TV One 2 sisi, bahwa DPR bilangnya tidak ada kejelasan dari pihak-pihak luar yang mengerti tentang macam undang-undang, tapi dibantah oleh Ketua YLBHI itu Bang. Sebenarnya ada Bang, video conference atau Zoom seperti itu untuk membahas undang-undang, tapi nyatanya mic-nya dimatiin Bang. Sama seperti rapat yang di paripurna seperti itu. Asas keterbukaannya nggak ada karena tidak memberikan waktu yang cukup untuk memberikan penjelasan tentang kontra terhadap Omnibus Law ini gitu Bang. Dan juga Undang-Undang Cipta Kerja ini dinilai cacat secara formil Bang, karena itu balik lagi kita asas kejelasan rumusan. Jadi bukan semata-mata ini bisa mengkerucutkan atau tidak birokrasi tidak membelit-belit lah, tapi dibalik itu Bang, dibalik itu. Terus juga kita bisa analogikan sekarang sedang COVID ya, Indonesia sedang resesi. Ya, berarti Indonesia butuh uang dong. Nah, butuh uang ini dengan cara langsung mengketuk Omnibus Law untuk mempermudah investor-investor masuk. Seperti itu. Seharusnya kan tidak, Bang. Begitu sih, menurut saya. Cukup sekian sepertinya. Oke, terima kasih tim Pro nih dari Dava. Tim Pro nih menyoroti dari sistem rumusan. Kontra, Bang. Kontra, Bang. Kontra, oh ya, kontra, maaf, maksudnya kontra. Nah, si Dava ini meng-highlight tentang kejelasan rumusan sama asas keterbukaan nih. Nah, mungkin itu bisa ditanggapi oleh tim Pro. Dan juga tadi Dava bilang tentang perumusan undang-undang ini secara terburu-buru. Ada 3 yang saya highlight, yaitu adalah terburu-buru, kejelasan rumusan, dan juga asas keterbukaan. Ya, tentu mungkin Bang, saya betul.
Betul Mau ya? nambahin buat kakek dong, kakek Omnibus Law itu udah lama, bro. Ikutin nggak? Udah lama dia dari parlemen sebelumnya itu udah ada wacana Omnibus Law. Iya, dari 2019 kan yang Bang. Dari 2019 kan perumusannya, bukan tapi masalah dari ada lamanya pembahasannya bodo amat sepanjang apapun, tapi pengesahannya bos ini pakai masker semua. Amerika Serikat aja yang negaranya maju aja harus bertahun-tahun Bang mengurus Omnibus Law. Masa kita negara berkembang aja cukup setahun langsung ketuk palu Bang? Apakah tidak ada kepentingan di dalam Omnibus Law ini? Terus kakek tadi bilang katanya embel-embel bonus demografi. Bagaimana bonus demografi penduduk Indonesia produktif apalah macamnya. Ini dibuka buat TKA. Yang mana nih ini kemampuan kita investor banyak buat TKA atau buat rakyat? Slow dong, slow. Sabar. Iya Bang. Sabar Bung, sabar Negara Bung. investor nih. Saya juga belajar sedikit dari segi ekonomi. Kondusif lo. Ya udah. Stop dulu. Kondusif. Oh ya, Jangan ngegas nih, jangan ngegas. ada pemantik, woy. Emi, berikan tim pro pembicaraan dulu. Tadi kan Stop dulu. Tadi mungkin saya akan berikan kesempatan nih, bahkan saya akan berikan kesempatan lagi kepada tim kontra nih, karena kayaknya hasil pemaparan tim kontra pun saya kurang puas nih. Mungkin Suhaimi ingin menjelaskan lagi nih agar saya merasa terpenuhi lah dengan argumentasinya. Ayo, Ahmad Suhaimi, tadi kayaknya udah menggebu-gebu, keluarkan. Ayo, yang lain? Tadi menambahkan masalah kakek katanya, kalau misalkan justru katanya Omnibus Law bagus buat regulasi. Dan bahkan daerah-daerah pun katanya bisa terbantu dipermudah dalam mengurus investasi. Pertanyaannya adalah, tadi juga kakek membahas mengenai bonus demografi. Nah, yang kita tahu bahwa GDP Indonesia termasuk GDP yang cukup tinggi. Tetapi permasalahan ada pemerataan pembangunan dan pemerataan dari pendapatan per kapita itu sendiri. Sedangkan kakek membahas mengenai bonus demografi yang banyak katanya usia produktif. Iya, banyak. Tapi di Omnibus Law, di sisinya adalah membukakan pintu TKA. TKA masuk dengan pekerja outsourcing sudah dilebarluaskan, lalu ada tidak hanya dari tenaga ahli yang masuk. Apakah itu akan mengeruk dari tenaga kerja dan bonus demografi kita? Percuma bonus demografi kalau yang dipakai itu TKA. Investasi juga meluas pada TKA. Sekarang saya tanya, saat ini yang berkembang perusahaan dekakorn, unicorn segala macamnya dari perusahaan mana? Grab itu tertinggi dan dia asal dari mana? Singapura. Dia punya e-commerce dan itu TKA yang investasinya katanya sudah banyak sekali dan sudah diperluas lagi. Terus katanya mau masukkan TKA. Ini TKA lagi yang mau dimasukkan. Di mana letak dari bonus demografinya gitu loh. Apa yang dipakai dari bonus demografi kalau TKA yang masuk? Terus ada kesempatan dari masyarakat itu sendiri. Cukup. Dan cukup tambahan dari sistem ekonomi juga, apabila investor masuk dan dia memiliki kemampuan modal yang besar, maka dia memiliki peluang untuk menguasai pasar yang ada namanya sistem monopoli pasar. Rakyat UKM tidak bisa berdaya karena kalah modal dan kalah dalam jumlah harga. Karena kalau udah memasuki harga monopoli atau pasar monopoli, maka para investor berhak untuk mengatur harga pasar. Cukup. Berarti dari hasil panjang yang diutarakan Ahmad Suhaimi ini saya ambil untuk saya highlight pertama adalah tentang TKA-nya nih dan juga monopoli pasar agar investor ini itu datang akan mematikan UMKM yang padahal sebenarnya UMKM itu diatur juga nih dalam Omnibus Law nih. Jadi ada 4 yang saya highlight. Yang pertama tadi dari Davana Yudhistira itu ada 3. Yang pertama tentang cepatnya perumusan. Yang kedua tentang asas kejelasan rumusan, dan juga yang ketiga adalah asas keterbukaan. Dan Ahmad Suhaimi membawa argumentasi dengan 2 hal yang saya highlight. Yang pertama adalah monopoli pasar, karena investor itu tentunya memiliki uang yang besar, dan juga tadi saya lupa lagi. Selain monopoli pasar,
TKA tadi, TKA. Oh, tentang TKA. Oke, tentang TKA. Mungkin Tipro ada yang ingin menanggapi nih? Mungkin yang lain dari tadi Kay sama Zul udah ngisi terus nih. Sekarang, Bang. Oke, lanjut. Sebenarnya banyak dari tim pro, tapi lihat-lihat kemarin ikut kajian, sebenarnya agak ragu juga ke pro. Soalnya omnibus ini, RU ini ada sisi baiknya, ada sisi buruknya juga. Tapi dilihat dari pro, ada argumen yang bisa menguatkan landasan kenapa saya pilih pro. Dari pasal 3 RUU Cipta Kerja itu disebutkan bahwa lapangan kerja tujuan dibuatnya RUU Cipta Lapangan Kerja adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata. Kemungkinan menurut alasan pribadi saya sendiri, mengapa RUU Cipta Kerja ini diciptakan pada saat masa pandemi. Kita dalam sebenarnya RUU Cipta Kerja ini fokus pada pengembangan UMKM seperti dijelaskan oleh Johnny G. Plat dari Kominfo di Najwa Shihab. Sebenarnya Indonesia kan masih dalam masa pandemi masa saat ini. Bagaimana caranya nanti setelah pasca pandemi Indonesia itu bangkit lagi ekonominya dengan cara fokusnya ke UMKM. Disebutkan bahwa ada data UMKM merupakan ujung tombak perekonomian nasional. Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia meningkat sampai sekitar 60% di masa pra-pandemi. Penyerapan tenaga kerjanya juga cukup tinggi pada 96,99 sampai 97,22%. Dengan jumlah pelaku UMKM mencapai 62 juta atau sekitar 98% dari pelaku usaha nasional. Nah, menurut saya RUU Cipta Kerja ini tepat, tapi ada masalahnya di pembentukannya. Akan menimbulkan hasil positif bagi pasca pandemi bagi para pelaku usaha ekonomi, khususnya ada yang UMKM yang ada di Indonesia. Itu aja, Bang. Oke, terima kasih nih. Ini namanya belum kelihatan. Siapa namanya? Ini nggak ada fotonya nih. Banyu, oke Banyu. Terima kasih Banyu atas penyampaiannya. Nah, dari yang Banyu paparkan nih, bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya investor ini berguna untuk menyerap tenaga kerja yang mana, terutama dalam masa pandemi seperti ini, banyak menimbulkan pengangguran. Tadi Banyu mengasih data itu dapat menyerap hingga 98% ya Banyu ya? Iya. Ya, jadi tenaga kerja itu yang para pengangguran atau buruh atau tenaga kerja lokal itu dapat terserap sehingga meminimalisir adanya pengangguran. Serta Banyu tadi mengatakan bahwa profit dari hasil investasi itu akan disubsidi silang kepada UMKM sehingga pernyataan Banyu sepertinya membantah nih dari pernyataan Suhaimi bahwa sebenarnya kalau investor ada UMKM bakal mati, tapi di sini mengatakan bahwa kalau ada investor hasilnya itu akan disubsidi silang nih kepada investor yang mana sampai bahkan saat ini pun sudah dilaksanakan gitu program itu. Tapi mungkin dari tim pro saya kurang puas, belum ada jawaban tentang asas keterbukaan dan juga percepatan pengesahan nih. Mungkin dari tim pro ingin ada yang berbicara juga tentang hal itu? Saya, Bang. Oke, silakan Van. Saudara. Suara saya kedengaran ya, Bang? Jelas, alhamdulillah jelas. Jelas banget. Ya, nama saya Ipan Solerab dari tim kontra. Saya mungkin di sini. Van, mungkin kameranya dinyalain Van biar lebih enak Van. Jaringan Bang. Oh, oke. Lanjut. Oke. Mohon maaf sebelumnya Bang. Saya di sini hanya ingin memperdalam tentang asas keterbukaan begitu. Pas sekali memang sama permintaan Abang tadi, asas keterbukaan. Proses pembentukan Omnibus Law ini, dari awal proses pembahasan RUU ini, sangat cepat begitu.
Bahkan ada dugaan, ada penyisipan pasal begitu. Bahkan sekelas partai PKS mengatakan bahwa ada pasal pesanan begitu. Dan banyak orang yang tidak mengetahuinya ataupun menyadarinya. Undang-undang Omnibus Law ini Undang-undang Omnibus Law ini banyak mendapat penolakan baik dari publik, baik dari aspek substansi maupun proses pembentukannya begitu. Dalam masa pembentukan Undang-undang Omnibus Law ini, DPR sama sekali tidak melibatkan publik, baik masyarakat maupun buruh sendiri, tokoh agama maupun media begitu. Mengapa saya mengatakan begini? Karena sesuatu kebijakan yang tidak dilibatkan ataupun sesuatu kebijakan yang diterbitkan ataupun yang ditetapkan tanpa melibatkan partisipasi publik, maka kebijakan tersebut pasti memunculkan kebijakan yang diskriminatif begitu. Apa itu diskriminatif? Diskriminatif itu adalah keputusan yang tidak adil begitu. Di sini DPR sudah melanggar asas keterbukaan. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semua, wajib hukumnya untuk kita menolak Undang-Undang Omnibus Law ini. Karena apa? Karena Omnibus Law ini sudah cacat prosedurnya begitu. Dan Omnibus Law ini juga telah melanggar prinsip rule of the law. Apa itu prinsip rule of the law? Yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara dan bukannya keputusan pejabat-pejabat yang secara individual begitu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, thank you Van. Nah ini makin ini nih. Saya pikir tadi tim pro yang ingin membalas tentang asas-asas itu ternyata makin dikontrakan nih oleh Ivan nih. Maka dari itu saya berharap ya, tim pro ayo bersuara. Mana nih kakek? Membahas nih. Kalau bisa jangan kakek lagi nih. Bisa dengan isi yang lain dulu. Karena kayaknya yang lain juga ingin bersuara nih. Oke, bisa saya tunjuk aja langsung nih untuk bersuara bagaimana tanggapannya aja. Untuk saat ini saya ingin menanyakan tanggapannya aja. Saya tunjuk Alvito. Ayo Alvito. Gimana Alvito tanggapannya Alvito? Unmute dulu toh. Itu kayaknya masukin ya toh. Sorry. Saya tim kontra bang. Gak apa-apa. Gue pengen lihat tanggapannya aja. Yang belum ngomong pasti akan gue suruh semua nih di sini nih. Gue lagi lihat. Tanggapan apa? Kalau misalnya Omnibus Law RUU Cipta Kerja itu ternyata apa tadi katanya hukum atau apa segala macam ya memang karena seperti yang sudah dibilang Ivan tadi pengesahannya terlalu terburu-buru terlalu terburu-buru sebenarnya. Nah, pengesahannya terlalu terburu-buru, isi draftnya sampai sekarang belum tahu mana yang benar atau tidak. Kita belum bisa mengkaji sebagai masyarakat. Sebelumnya seharusnya masyarakat itu bisa mengkaji sebelum undang-undang ini diketuk. Jadi RUU-nya diinin dulu. Saya ada tadi itu baca dikit. Apalagi ya? Udah itu aja sih sebenarnya. Saya sebenarnya lebih ke tim pro, cuma lihat dari kontranya mantap-mantap. Jadi saya kontra. Isi dari undang-undang ini tersebut juga pasal pekerjanya yang disorotin memang banyak yang aneh. Udah itu aja. Saya tanggapannya itu aja. Mendukung Ivan pokoknya saya mah. Thank you toh. Oke, sekarang saya ingin lihat dari ini nih, Nur Hikmah nih. Nur Hikmah. Langsung dibuka ininya, Nur Hikmah. Mute-nya. Saya ingin semuanya berbicara nih. Saya ingin menyimpulkan dulu nih dari semua tanggapan pada akhirnya pasti nanti terjawab lah. Semua hal-hal manusia-manusia yang dari tadi bersuara terus nih. Agak better gitu. Nur Hikmah coba dibuka dulu
mikrofonnya. Ini ada di room, di partisipan. Pokoknya semuanya pasti akan dapat jatah berbicara ya. Nur Hikmah? Oke, kalau gitu Nur Hikmah saya skip dulu. Saya ingetin, pokoknya nanti kamu akan ngomong juga Nur Hikmah. Muhammad Raihan. Kusnaidi. Ayo Muhammad Raihan. Iya Kak. Gimana nih tanggapannya nih tentang Omnibus Law ini? Apa yang Tanggapan saya yang pertama. Apa? Ya, apa yang kamu soroti? Pertama saya tadi masuk ke tim kontra sih Kak awalnya. Tapi setelah saya mengikuti kajian ini banyak lagi pendapat yang harus dipikirin juga soal ketenaga kerjaan, soal perkembangan Indonesia. Tetapi di satu sisi saya ngelihat banyak sekali prosedur dalam pembuatan Omnibus Law ini melanggar. Mungkin itu doang sih Kak. Oke, baru itu aja ya untuk Muhammad Rehan. Oke, thank you Han. Kalau Taskir Harun, gimana Taskir Harun? Dari saya nih Kak. Ya. Kalau dari saya nih, saya melihat dari tadi sebenarnya banyak sih yang mempersoalkan tentang penolakan Omnibus Law ini. Namun saya mengambil kesimpulan sini bahwa ada beberapa hal yang juga memberikan sisi positif Bang dari Omnibus Law ini. Tadi saya mengutip dari Suhaimi bahwa atau Rafa yang mengatakan kalau pembentukan undang-undang Omnibus Law ini terkesan cepat. Padahal menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia mengatakan bahwa proses penyusunan Omnibus Law ini telah berjalan sejak parlemen yang lalu begitu Pak. Ya, begitu Kak. Jadi dari mantan Menteri Ketenaga Kerjaan dari kalau nggak salah dari fraksi PKB itu waktu itu. Terus yang kedua, para ahli tidak mempersoalkan. Menurut saya para ahli bisa menjamin itu semua begitu Kak. Tentang Indonesia ke depannya. Tentang penggunaan Omnibus Law ke depan. Itu semua tidak dapat dijamin begitu Kak. Jadi kita bisa melihat undang-undang itu dari bagaimana undang itu dia berfungsi di masyarakat. Apakah dia berfungsi atau tidak, itu bisa kita lihat nanti dari pengguna Omnibus Law ini di masyarakat. Begitu dari saya sih. Terus yang terakhir Kak, DPR tidak memperoleh aspirasi masyarakat. Beberapa hari kemarin saya menonton di salah satu stasiun TV, tepatnya di Kompas bahwa tentang mereka sedang mempersoalkan Omnibus Law ini. Di situ hadir Menteri Perekonomian, Menteri Ketenagakerjaan. Mereka membahas bahwa proses penyusunan ini sudah melibatkan masyarakat, yang dimana mereka masyarakat mengirimkan wakilnya. Di situ sebelum mensahkan ini, mereka telah duduk bersama. Di situ ada ketua buruh se-Indonesia, perempuan, kalau nggak salah perempuan. Mereka duduk di situ, bertukar pikiran, dan walau saya tidak menampik, ada beberapa hal yang diinginkan buruh tidak dihiraukan di DPR. Namun itu kecil saja, namun banyak sekali sisi positif dari Omnibus Law ini. Begitu sih Kak dari saya. Oke. Thank you. Izin Kak. Taskir. Oke, lanjut Davani ya. Ayo Dav, Kak, izin Kak. Siapa dulu nih? Bentar. Bentar. Ya. Karena ini terkait asas keterbukaan begitu. Iya, gimana Pak? Kemudian saudara siapa tadi? Tazkir Harun ya, ya. mengatakan bahwa
pada saat proses pembentukan sudah diundang tokoh masyarakat, tokoh agama, dan buruh sendiri begitu. Nah, yang jadi pertanyaan bagi saya, kalau sudah lah begitu, kenapa masih jadi permasalahan? Bahkan buruh sendiri sudah ada gitu. Itu aja sih. Kak, saya boleh ini Kak. Tanggapi langsung. Kalau dari saya tidak bilang buruh ya, tapi buruh mengirimkan wakilnya ke DPR untuk membahas persoalan ini, duduk bersama DPR Kak. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang dibicarakan, begitu Kak. Mungkin saja itu hal-hal yang positif, begitu bisa saja negatif, begitu sih Kak. Transaksi politik ya. Oke, tentunya kalau menurut Asep nih, walaupun memang sebenarnya kalau yang disampaikan oleh para pejabat-pejabat terhormat kita tuh memang sebenarnya sudah diundang ya dari tahun 2019 pun ketika masuk pembahasannya itu, bahkan hingga sebelum pandemi ini pembahasan-pembahasan tuh memang beberapa lah diundang, cuma memang problematikanya ketika lagi pandemi ini aja, jadi banyak yang nggak suka aja gitu ya, Taskir ya maksudnya ya? Iya sih Kak, bisa gitu juga. Nah, jadi gue beri kesempatan langsung nih kepada Davana Yudhistira nih, tadi di komen ingin berbicara, langsung Dav. Apa nih Dav, tanggapannya Dav? Tadi tanggapan soal Bung Taskir yang bilang kalau ya Omnibus Law ini sudah direncanakan sejak lama. Tapi harus kita ketahui bahwa walaupun direncanakan sejak lama, tapi Bapak Presiden kita itu mematok hari 100 hari, Bung. Sedangkan ya, Bung, kita bandingkan sama Amerika Serikat, yang mana sudah maju lah kita hitungkan. Terus udah jadi power sentral di dunia. Cukup tahu ya nih, saya kasih tahu bahwa Amerika Serikat membuat Omnibus Law itu pada tahun 1988 itu disahkan, dan perencanaannya kapan, Bung? 3 tahun, Bung. Jadi bisa kita ambil bahwa Omnibus Law di Amerika Serikat aja 3 tahun, 1985 sampai 1988, dan draftnya pun dibahas 1983. Kalau kita hitung-hitung berarti bisa sampai lebih 5 tahun, 5 tahun benar. Begitu, Bung. Jadi kalau kita logika kan Indonesia yang seperti ini adanya dengan Amerika, yang Indonesia pun cuma 100 hari, berarti kita lebih jago dong. Tapi kita lebih jago, tapi kita di demo, Amerika tidak di demo. Begitu, Bung. Mungkin seperti itu aja, Bang. Oke, di sini kakek di room chat nih mengatakan bahwa semua pada ngomongin asas keterbukaan. Memang asas keterbukaan yang ideal itu seperti apa sih? Mekanismenya diatur dalam peraturan yang mana yang dimaksud? Coba dari tim kontra mungkin ingin berpendapat tentang asas keterbukaan mana nih yang menurut dari tim kontra yang ideal? Ya, saya jawab, Bang. Lanjut. Siapapun yang boleh jawab. Saya menjawab yang asas keterbukaan yang ideal itu seperti apa gitu. Ini menurut saya ya. Menurut saya itu seharusnya di awal pembentukan RUU ini mereka duduk bersama begitu. Ada tokoh agamanya, ada buruhnya sendiri, ada para pengusahanya, ada DPR-nya begitu. Agar undang-undang itu tidak asal dibuat begitu, asal dibuat menguntungkan sebelah pihak dan yang lain-lain begitu. Agar pembentukan ini adil gitu, merata gitu. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan begitu. Itulah gunanya asas keterbukaan itu. Agar apa? Agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kalau sekarang kan ada pihak yang dirugikan begitu, ada pihak yang diuntungkan. Makanya dibilang melanggar asas keterbukaan. Itu aja sih, Bang. Oke, apa ingin menanggapi ini? Oke, ini yang habis dijawab nih pernyataannya. Kalau menurut saya ya Bang, ketika tim penyataan kayak gitu, idealnya tuh mereka membawa mekanisme solutif gitu, yang hanya menyerang
keterbukaan yang akhirnya jadi retorika aja gitu. Kayak tadi Ivan juga hanya mengatakan kalau menurut saya. Sedangkan bicara soal undang-undang dan peraturan nasional kita nggak bisa tahu pendapat pribadi dong. Kita harus bawa dasar hukumnya seperti apa, kita harus bawa tokoh yang mengemukakannya siapa. Karena ya lagi-lagi kita kan baru mahasiswa hukum juga. Selain itu nggak aktif banyak lah. Itu kalau misalkan dalam berbicara mengenai peraturan nasional kita bawa asumsi kita pribadi. Oke, itu aja Kay. Kenapa? Apa itu aja tanggapannya? Kalian juga tadi kan Davana Yudhistira terus Suhaimi juga membida saya kan beberapa kali. Nah, untuk menjawab hal-hal yang dikemukakan sama Davana, kalau menurut saya pertimbangan itu nggak hanya asas material, meskipun asas formil dan material itu udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tapi tetap saja banyak yang tidak masuk ke sana gitu. Contohnya nih, saya membawa satu analisis yang saya temukan dari jurnal yang saya baca tentang refleksi hukum, bahwa dalam suatu perundang-undangan itu harus rule, peraturan, opportunity, kesempatan, ini yang tidak dibahas oleh aturan formil dan material kita, capacity, kemampuan, communication, komunikasi, interest atau insentif atau kepentingan, proses, dan juga ideologi. Menurut saya, kalau kita hanya berkaca pada peraturan, pada asas formil dan material saja, iya kurang jelas. Lanjut aja, kurang jelas bang. Dah. Ya menurut saya juga kemampuan, terus juga device-nya itu ditaruh di tempat yang berbenturan dengan device lain nggak? Atau misalkan laptop apa segala macamnya gitu? Iya, jadi nge-lag nih. Jadi ada ya. Oh iya, earphone. earphone-nya. Lanjut. Udah. Nah, kalau menurut saya banyak hal yang tidak diatur dalam asas formil dan asas material yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tersebut. Contohnya tuh kayak yang tadi saya sebutkan bahwa ada rule atau peraturan, itu opportunity, kesempatan juga itu tidak dibahas di sana. Selain itu kemampuan, juga kepentingan, proses dan juga ideologi. Banyak itu hal-hal yang tidak termuat dalam undang-undang tersebut. Karena menurut saya juga melihat satu kasus, satu undang-undang itu kita nggak bisa hanya dalam satu perspektif aja, hanya dalam membawa asas formil aja atau asas material aja, hanya pada asas yang udah diundangkan gitu. Menurut saya banyak juga analisis-analisis yang masih perlu dikemukakan ke sana. Nah, terus juga soal pengebutan bahwa Omnibus Law ini terkesan ngebut segala rupa. Ini saya katakan bahwa di Vietnam dan Filipina pun pengesahan mengenai undang-undang Omnibus Law di sana itu memang sangat cepat. Nah, tapi saya nggak akan bahas ke sana. Yang akan saya bahas di sini soal di Turki. Turki itu kan juga mengadakan Omnibus Law nih. Namanya itu Torba Kanun. Nah, di mana Omnibus Law di sana itu punya yang namanya sistem basic law mechanism. Basic law mechanism itu katanya di mana satu pasal itu hanya dibahas 15 menit. Maka dari itu undang-undang ini akan sangat cepat disahkannya begitu Bang. Jadi menurut saya kita nggak bisa berasumsi belaka bahwa ini adalah kepentingan, ini adalah segala rupa, karena kita sendiri ternyata belum tahu gitu bahwa dalam Omnibus Law itu ada mekanisme tertentu yang membuat undang-undang itu bisa cepat disahkan. Kayak gitu. Karena balik lagi Omnibus Law ini kan tujuannya memang harmonisasi dan integrasi gitu ya di dalam, jadi menyatukan banyak undang-undang ke dalam satu draft gitu kan. Nah ini tuh kan memang tujuannya memang untuk mempersingkat waktunya gitu. Kalau misalkan bahas Omnibus Law dan tetap lama, justru esensi dari tujuan penyingkatan tersebut di mana gitu. Udah mungkin Bang itu dulu aja deh. Oke Bang, boleh langsung saya jawab Bang? Langsung coba tanggapi. Oke, begini. Misalnya tadi kakek sebagai tim pro menanyakan tentang kami asas-asas, masih banyak asas-asas yang nggak dibahas. Ya udah, saya balikan. Sebagai tim pro, apakah bisa membuktikan bahwa Omnibus Law telah menaati asas-asas yang lainnya? Seperti itu kakek. Terima kasih.
Ya kan tadi yang kamu bahas itu cuma 3 ada yang tidak termasuk. Berarti kalau misalkan cuma 3 nih dari asas formil misalkan ada 7, berarti 4-nya udah termasuk dong. Iya, coba Jadi aja. Masukan saya juga mengeluarkan kalian dengan cuma fakta. memperbesar masalah-masalah ya. Saya kan mengeluarkan fakta, Kakek. Bukan asumsi-asumsi Iya, semata. Itu unsur loh, elemen penting. Iya, Itu misalnya elemen penting loh. iya, misalnya Pancasila pro ada aja 5, tidak dipakai yang kepake 3 doang. Gimana tuh Kakek 4 sama 5-nya? bahwa omnibus Satu law lagi, Bang. taat pada asas-asas yang lain gimana? Ada pemantik, ada Satu lagi, Bang. Ini sebenarnya Kak K ini posisinya di mana begitu? Seperti kata Bang Julfiandi tadi, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar begitu. Seharusnya Kak K ini berada di tengah-tengah, tidak menyudutkan tim kontra begitu. Enggak. Ya nggak apa-apa sih, ya nggak Oke, apa-apa. bisa pilih. Stop dulu. Tahan dulu. Untuk selagi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disudutkan oleh Suhaimi dan Davana Yudhistira beserta Ivan nih, mungkin ada yang ingin menambahkan, yaitu adalah Roshidatul Umami. Dipersilakan Roshidatul. Iya Bang, saya mau menanggapi kakek ya, yang tadi itu pesan asas keterbukaan yang ideal itu seperti apa, mekanismenya diatur dalam peraturan mana. Pertama, kita nih Indonesia kan negara demokrasi ya. Dengan kata lain, pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Salah satunya pemerintahan oleh rakyat, pemerintah berada dalam pengawasan rakyat, social control, yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu tentang keterbukaan informasi publik yang menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Apa cukup? Ya, cukup Bang. Cukup, oke. Berarti itu tadi udah dibahas tuh ya, mekanismenya sama Roshidatul ya, tentang partisipasi publik. Lalu nih, Maula Amri nih, mau ngomong nih, Amri. Oke Bang, mulai ya. Yuk lanjut. Jadi gini Bang, nanti kalau Amri salah-salah ngomong, salah-salah aja nggak apa-apa, Amri sambil belajar kan. Nah jadi gini, pertama-tama Amri itu sebenarnya pengen ngasih apresiasi kan kepada DPR, yang mana dia itu kerja sambil lembur loh, asli, ya kan? Dia sambil lembur, ya kan? Secara nggak langsung dia kerja lebih dari waktunya kan, dia lembur, dan itu Amri sangat apresiasi, ya kan? Sampai tengah malam diketuk palunya kan. Nah, secara kalau misalkan tentang keterbukaan atau cepat lambatnya, Amri udah nggak perlu diomongin lagi kan, udah diomongin udah berkali-kali. Secara dalam hukum pun kan, dalam apa ya, yang namanya yuridis juga kan, dalam saat pada hakim itu berbicara, hukum itu akan terjadi kan. Nah, menurut Amri mau cepat apa lambat ya nggak ngaruh juga. Sistem yuridis pun kan mengatakan kalau misalnya saat hakim itu berbicara, hukum itu ada gitu kan. Nah, itu udah tidak menjadi hal yang apa ya, ya udah kayak gitu. Yang mana hukum itu kan emang dibuat oleh apa ya namanya, penguasa kan, penguasa yang mengatur masyarakat itu sendiri. Nah, masalah di sini itu yang pertama apa? KPI bilang kalau misalkan demografi yang ada di Indonesia ini banyak, ya kan? Maksudnya yang usia produktifnya itu lebih banyak kan. Di sini di Omnibus Law ini kan mengatakan mekanismenya bahwa di situ nggak tahu Cipta Kerja nggak tahu Omnibus Law-nya nih, Amri belum baca kan. Di situ di mana mengatakan akan mengangkat ekonomi bangsa Indonesia itu dengan cara memanggil investor asing itu untuk masuk ke dalam Indonesia kan. Nah, di sini yang pertama
oke, nggak apa-apa investor banyak, ya kan, lapangan pekerjaan banyak, tapi masalahnya satu, ya, pekerjanya pada mau kerja nggak? Pekerjanya mau pada kerja nggak? Ya kan? Secara nggak langsung kan dari sistem Ciptaker dan Omnibus Law itu kan mengatakan bahwa ya hak-hak tenaga kerja itu ya diambil sebagian, kayak hak cuti, ya kan? Terus hak mendapatkan pesangon, ya kan? Terus hak yang lain itu kan diambil tuh, yang mana seharusnya yang namanya sebagai penguasa itu dia harus atau dapat menjaga atau melindungi masyarakat itu sendiri. Apalagi kan dalam ekonomi itu yang namanya buruh itu penting sekali. Tidak hanya yang namanya investor dan investor. Apalagi di dalam undang-undang tersebut mengatakan bahwa nantinya investor itu meminta izin nggak harus ke bagian kabupaten, bagian provinsi. Jadi meminta izin itu langsung kepada pusat gitu. Yang mana di situ kita untuk mencapai pusat aja kita sebagai masyarakat sulit. Nah, di situ yang asas keterbukaan itu kan kita udah tidak mengetahui itu. Uang investor masuk itu ke kantong siapa. Gitu kan. Nah, jadi di sini itu dari awal tuh sudah ketahuan gitu. Memang sih yang namanya demokrasi itu atas dasarkan apa ya namanya partisipasi dan menimbulkan akhirnya dari partisipasi itu menimbulkan keputusan. Nah, di sini keputusan ini keputusan siapa? Keputusan masyarakat atau keputusan penguasa. Nah, dan lagi saya menyinggung yang namanya yang tadi membahas si Bang Banyu membahas tentang UMKM. Ya kan? Di saat pandemi ini aja UMKM aja masih apa ya? Belum bisa bergerak, ya kan? Apalagi nanti, ya kan? Apakah pemerintah ini akan memberikan modal? Kan? Apa cuma bikin undang-undang doang? Lagian kan kita lagi resesi. Coba kita pikir lagi resesi, uang nggak ada, mau ngasih modal ke UMKM gimana? Kan? UMKM itu kan dari kecil, dari bawah. Beda sama yang namanya investor. Kan? Investor yang memang udah jelas, udah banyak kan. Kalau misalkan UMKM harus modal dulu. Terus nah dari modal itu dia ngerintis dulu, baru dapat pekerja kan. Nah dari pekerja itu kalau misalkan modalnya nggak ada, mau bayar pekerjanya pakai apa? Ini sama aja kayak zamannya Firaun kalau menurut saya. Yang mana pekerja itu ya dipaksa. Jadi nggak hak-haknya diambil. Nah PR-nya itu ya sebagai penguasa itu ya melindungi kalau menurut saya. Jadi dengan adanya UU Ciptaker ini yang pertama itu HAM hilang, terus sumber daya bakal hilang, sumber daya lingkungan nanti kan yang undang-undang lingkungan itu saya baca dikit-dikit bahwa di sana yang namanya yang izin itu yang namanya izin tata ruang itu nanti langsung ke daerah pusat, ya kan, bukan ke bagian daerahnya itu gitu, ngerti lah kayak maksudnya di situ kan. Amri kalau ngomong masih ribet nih, ya kan gitu. Nah terus itu masalah itu ya HAM itu hak asasi manusia sama hak asasi lingkungannya itu yang bakal diterabas. Terus asas keterbukaannya itu bukan masalah formil atau enggaknya. Nantinya itu dari izin investornya aja udah langsung ke pusat, ya. Nah di situ tuh pasti ada yang namanya transaksi jual beli, masuknya uangnya kemana kan kita nggak tahu, ya. Nah di situ yang asas keterbukaannya yang kita terbatas tuh di situ. Kalau menurut Amri mah di situ. Kalau mau ditanggapi silakan. Nah, itu udah asas keterbukaan mungkin dijelasin sama Amri dari sisi yang berbeda ya, Ri ya. Bukan dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Cuma tadi ada satu hal yang saya highlight. Sebenarnya pertanyaan Amri pun ada yang udah dijawab nih sama Kay nih tentang kalau orang di luar kota itu kalau harus datang ke pusat itu ribet, tapi pada saat ini kita tuh mengenal dengan yang namanya sistem online, bahwa semua perizinan kenapa pada akhirnya ditarik ke pusat agar sistem online-nya itu bekerja dengan baik, agar tidak tumpang tindih hukum dan juga langsung terpusat lah dari pusat, karena kita ketahui juga pusat memegang peranan penting nih dalam pemegang kendali perizinan gitu, agar tidak adanya kesewenang-wenangan dari pejabat daerah. Karena dalam fakta lapangan yang kita lihat bahwa terkadang pejabat daerah itu juga suka bandel gitu, karena
pejabat daerah itu kebanyakan ya orientasinya itu orientasi uang. Karena pejabat daerah ini bukan saya mengeneralisir ya, cuma kadang kala karena orang daerah itu memilih pejabat itu atas dasar primordialnya, misalkan saya orang Kalimantan Timur, lalu Kak Kay ini nyalon di Kalimantan Timur gitu jadi gubernur. Padahal Kak Kay ini cuma lulusan SMA, tapi lawannya itu dari lulusan udah profesor, udah S3, itu seringkali kalah tuh yang namanya di daerah-daerah tuh. Nah, mungkin ini yang hal-hal yang diketahui pusat gitu. Kenapa pada akhirnya wah kayaknya nggak beres nih kalau gua tarik perizinannya di daerah, udahlah tarik ke pusat aja gitu. Nah, ini terus ada yang mau nambahin nih dari M Septian nih. Saya beri kesempatan M Septian karena belum bersuara dari tadi. Langsung. Ya Bang, minta izin buat nambahinnya. Ini soal keterbukaan ya Bang. Kan keterbukaan itu kita jangan terlalu terpatok sama yang tercatat gitu. Kayak undang-undang atau apa. Nah, kita lihat dari realitanya aja dulu. Realita di Indonesia aja sekarang soal keterbukaan itu nggak ada kayaknya Bang. Itu kayak dongeng keterbukaan di Indonesia tuh. Apalagi soal kayak politisi-politisi. Kalau misalnya kayak politisi terbuka itu, ya namanya bukan politik lah. Soalnya kan banyak pejabat-pejabat yang malah harus nutupin kebenaran-kebenaran buat ngelakuin politiknya di Indonesia gitu Bang. Jadi kayaknya keterbukaan itu suatu yang mustahil gitu buat di Indonesia kalau realitanya. Untuk Septian mau tanya nih, apa yang membuatnya mustahil di Indonesia untuk sistem keterbukaan? Ya, kita banyak lihat aja dulu Bang. Kayak contoh kecil aja ya. Saya mengaku aja dari orang kampung. Nah, soal kayak pemilihan lurah aja Dino. Pemilihan lurah itu banyak yang ngomongin harus terbuka lah, inilah. Apa itu baru lurah loh. Lurah aja banyak yang ditutupi. Kayak apa namanya? Gencar pajar. Gencar pajar itu sebenarnya ada Bang. Itu buat kalau misalin besok nih mau ada pemilihan. Nah, itu waktu paginya biasanya ada pembagian uang, pembagian harta benda. Jadi biar dipilih gitu. Padahal bilangnya keterbukaan. Apalagi buat yang nanti kayak misalin politik-politik kayak gini nih. Omnibus Law, pejabat-pejabat tinggi. Pasti kata keterbukaan itu nggak ada gitu Bang. Oh, jadi yang saya soroti dari Septian nih, karena awalnya saya agak blur nih dari keterbukaan pembentukan peraturan perundang-undangan, tiba-tiba kok jadi pemilihan. Tapi yang saya tangkap bahwa maksudnya Septian ini, oh dari sisi apa hal terkecil aja pemilihan kelurahan aja nggak ada keterbukaan, bagaimana sistem nasional itu mungkin maksud Septian tuh lebih ke mustahilnya berada di situ ya, Septian ya. Maksud saya tadi itu cuma contoh kecil doang Bang. Jadi Tapi kalau itu bukannya masuk yang ke ranah money politik dan nanti hasilnya menjadi politik praktis pada ujung-ujungnya. Nah, ya betul. Soal ini betul. Sebenarnya tadi juga saya nangkepnya ke sisi politik praktisnya, tapi si Septian ini hanya memberi ilustrasi lah. Sisi keterbukaan di daerah terkecil aja sulit, bagaimana untuk suatu hal yang besar. Mungkin maksudnya itu seperti itu. Nah, oke, untuk selanjutnya, saya sebenarnya ingin mendengar aspirasi yang lain nih, karena waktu kita juga tinggal 20 menit lagi. Saya ingin dengar pendapatnya dari, saya cari dulu nih namanya. Tadi ada namanya hilang nih. Muhammad Nidom. Ayo Muhammad Nidom, tanggapannya tentang RUU Cipta Kerja ini nih, gimana nih? Muhammad Nidom Mullah. Nggak ada suaranya? Oke, next untuk nggak memakan waktu, Niko Darmawan. Ya Bang. Ayo, gimana tanggapannya tentang RUU Cipta Kerja ini, Kak? Iya. Itu bagus untuk disahkan atau enggak nih? Iya, gimana bilangnya? Sebenarnya saya bingung sih antara mau masuk grup pro atau kontranya. Saya akan bahas sedikit satu-satu dulu ya. Kenapa saya bisa bilang pro?
alasan pertama saya setuju, itu bisa narik investasi asing dari luar karena kan kita ini sekarang lagi ini ya, resesi. Dan lebih lagi kan di masa COVID gini, pemerintah udah ngeluarin banyak uang gitu kan. Contohnya gimana? BLT, ya kan? Terus bantuan kuota dari Kemendikbud, itu kan butuh uang dari negara juga. Terus apalagi tuh, eh pokoknya banyak uang deh yang dikeluarin buat dana COVID ini segala macamnya. Saya setuju kalau itu yang harus pakai omnibus law ini biar apa namanya, biar investasi dari luar atau dari dalam tuh bisa masuk gitu. Jadi biar uang negaranya tuh bisa apa ya, bisa kuat lagi. Tapi kalau untuk mau masuk ke kontranya itu saya karena tadi itu kasus keterbukaannya tadi, saya setuju emang. Saya aja nggak tahu gitu kan kok tiba-tiba ada berita omnibus law ini gitu kan. Tiba-tiba udah ketok palu, tiba-tiba ada demo di mana-mana gitu kan. Saya juga kaget sebenarnya. Dan saya coba teliti-teliti lagi, saya coba cari-cari lagi, oh ternyata undang-undang ini tuh udah lama dirancangnya, tapi baru apa ya, sebenarnya, baru hari ini lah, bukan baru hari ini, baru kali ini lah disahin. Nah itu saya kontranya di situ, dari asas keterbukaannya itu Bang. Jadi kalau mau dibilang pro atau kontra sih saya mungkin di tengah-tengah dari Bang Netra. Karena saya masih belum tahu apa itu, kalau lebih dalam lagi lah tentang undang-undang ini. Itu sih Bang menurut saya. Oke, thank you Niko. Selanjutnya langsung pengen ke Nur Kumala nih. Ayo Nur Kumala, gimana tanggapannya? Nur Kumala mungkin bisa di earphone-nya di nonaktifkan. Oke, Nur Kumala nggak bersuara. Ke Rahmat Aji Prasetyo. Gimana Rahmat Aji? Rahmat Aji juga di-unmute dulu, coba di-unmute. Wah, Rahmat Aji nggak bersuara juga. Farisi Firdaus. Iya, Rahmat Aji Prasetyo di sini namanya. Oke, ke Rida Hayati deh. Rida Hayati gimana Rida? Tanggapannya nih. Menurut Rida ini untuk terakhir kita langsung ke sesi konklusi nih. Kenapa harus disahkan? Kenapa harus dibatalkan nih? Iya Kak. Jadi gini ya. Kalau menurut saya sih setuju ke Kak Kay. Karena kenapa? Kita bisa lihat dari undang-undang sebelumnya. Dari sebelum-sebelumnya undang-undang juga punya masalah kan, dan punya sisi tidak keterbukaan. Nah, kenapa ketika di RUU Cipta Kerja ini gimana ya, terlalu dimasalahkan? Sebenarnya kita jadi masyarakat hendaklah kita melihat terlebih dahulu bagaimana posisi positifnya dan posisi negatifnya. Nah, kan yang namanya pemerintah, mereka sudah memiliki mengesahkan undang-undang ini bukan dengan cuma-cuma kan. Mereka sudah mempertimbangkan sisi negatif dan positifnya. Jadi kenapa tidak dicoba dulu gitu? Nah nanti ke depannya misalkan ada konflik-konflik yang terjadi, baru bisa kita selesaikan. Jangan kayak sekarang nih, ada yang kontra, ada yang pro, dan yang kontra terlalu mengkeluarkan pendapatnya, dan yang pro terlalu mengkeluarkan pendapatnya. Itu tidak baik. Sehendaknya kita sebagai masyarakat, apalagi kita mahasiswa yang awam nih ya, kayak saya yang belum begitu mengenal pasal-pasal, lebih baik kita mendengarkan dan melihat ke depannya seperti apa, dan setelah terlihat dengan jelas kekurangan, di mana kekurangan di RUU Cipta Kerja ini, baru kita bisa bertindak. Gitu sih menurut saya Kak. Oke, thank you Rida. Gimana Sandy, mau menanggapi dulu? Mau menanggapi ya. Tadi mengenai pemerintah sudah melihat positif dan negatifnya. Kita juga sudah baca, kita juga udah tahu Pak, kalau misalkan memang ada sisi positifnya. Tetapi kita lihat dampak negatifnya lebih banyak atau lebih sedikit. Dan saya lihat jauh lebih banyak dibandingkan manfaat positifnya. Lalu dibalik lagi, nanti kita harus coba-coba aturannya dulu. Nanti kalau kita lihat negatifnya di mana, ini hukum bos, tidak bisa. Ini bukan alat coba-coba, ini bukan kelinci percobaan. Ini sudah langsung diterapkan di masyarakat. Lalu mengenai
Sing tenang bos, sing tenang. Kan hukum Lalu itu kan mengenai Minum dulu. tadi kan hukum investasi Indonesia ya. Dari tadi saya mendengar bahwa investasi ini dapat meningkatkan investasi. Pertanyaannya di sini. Tadi juga membahas mengenai pemerintah emang yang tergelontarkan dana untuk COVID, tadi sempat juga dibahas. Ya, untuk mengenai dana untuk COVID, ya memang ada emang negara menanggung hal tersebut. Negara apabila ada wabah atau situasi bencana dan lain-lain, negara siap mengakomodir hal tersebut dan itu sudah ada di ketentuannya. Lagian ini yang dipermasalahkan ialah seharusnya pemerintah itu tidak ujuk-ujuk membahas buat resesi, dibikin aturan, resesinya selesai, cabut lagi. Nanti ada kasus baru lagi, bikin peraturan lagi. Tidak seperti itu. Justru dalam menanggapi resesi ini, yang diperlukan ada stimulus dana. Dari mana stimulus dana? Ya dari GDP, Gross Domestic Bruto. Dan yang digelontarkan oleh negara itu, contohnya Provinsi Jakarta itu 10 triliun. Itu dari mana? Ya dari GDP, tapi apakah penyerapannya bagus? Tidak, balik lagi ke birokrasi. Lalu mau dibikin lagi peraturan-peraturan seperti ini yang ingin memunculkan investasi. Uang investasi dari mana? Kalau banyak lagi dana kita lalu diserap lagi sama koruptor, yang ada masyarakat yang melarat gitu loh. Tidak terserap dengan baik oleh masyarakat nantinya. Oke. Siap. Mantap. Bang, boleh Bang, sedikit Bang, 1 menit. Oke, lanjut. Oke, gini Bang, untuk menguatkan tim kontra ya. Di sini kita tim kontra nih nggak melihat mana baik mana buruk. Ini tuh undang-undang yang skalanya nasional. Makanya itu kita harus buat baik-baik, bukan baik buruknya. Itu. Masa kita rela sih kita ngebuat resiko buat negara gitu. Ya bahasa singkatnya mah gini. Anda saya kasih uang tapi saya tabokin, mau nggak? Kan janganlah, mendingan kasih uang ya uang aja, begitu. Kita di kontra ini mencari buat undang-undang ini baik terus, nggak ada kelebihan, nggak ada kekurangan, pokoknya kelebihan aja yang diketok kayak gitu. Oh. Sedikit Bang. Ya lanjut Bang. Saya kurang setuju sama perkataan saudari Rida tadi. Kita coba saja dulu katanya. Ini negara begitu. Negara ini besar, bukan untuk bahan coba-cobaan begitu. Masa yang sudah pasti dampak negatifnya lebih besar mau kita coba begitu. Sama kayak kata Bung Dapat tadi, Anda saya kasih duit tapi saya tabok. Masa kita coba gitu. Sini tak coba begitu. Tak coba tabok dulu gitu. Kan nggak efektif gitu. Itu aja sih. Itu perkataannya harus ditarik lagi tuh. Masa mencoba-coba yang salah begitu. Oke. Ini untuk konklusinya berarti dari tim kontra ingin melakukan apa nih terhadap UU Cipta Kerja ini? Bang, ya, boleh nambah dikit gak? Oke. Tentang tadi balasan Suhaimi tentang apa Rida tadi. Ya. Tentang kelinci percobaan lah, nyamuk percobaan tuh Bang. Ingat Bang, dalam norma demokrasi ada trial and error. Kita harus melakukan percobaan-percobaan, walaupun itu nanti tidak ada penerimaan dari masyarakat. Dalam kerangka demokrasi membutuhkan percobaan-percobaan atau kesediaan semua pihak untuk menerima kemungkinan ketidaktepatan atau kesalahan dalam praktik demokrasi. Gitu Bang, kalau dari saya. Jadi kita negara kita sudah melewati itu, banyak sekali percobaan-percobaan dan itu juga banyak menimbulkan ketidaktepatan dari masyarakat begitu, Pak. Kak, kalau dari saya begitu. Berarti Tazkir nih menanggapi untuk seharusnya negara demokrasi itu tentunya bisa melihat trial and error-nya ya. Jadi saya gitu Kak. Dalam norma demokrasi emang gitu Kak. Oke. Jadi kalau menurut Tazkir nih, langkah apa yang seharusnya diambil dalam menyikapi UU ini? Kita harus dukungkah atau kita harus melakukan tindakan uji material atau legislative review atau
bagaimana untuk membuat undang-undang ini jadi lebih baik sehingga bisa diterima? Kalau menurut Taskir, langkah konkretnya apa yang seharusnya kita lakukan? Kalau dari saya sih, saya sebenarnya masih bingung sih Kak, kayak karena ada sisi positifnya juga, ada negatifnya juga. Jadi masih harus banyak pelajari tentang peraturan Omnibus Law ini sih. Kita tidak bisa mengambil langkah sembarangan untuk ini, gitu Bang. Kalau dari saya. Oh, siap. Thank you Taskir. Bang. Siapa nih? Saya dulu Bang. Ini Bang, maaf tadi mengenai kata-kata dari Taskir Harun itu tadi soal gimana trial and error segala macamnya. Tadi kalau menurutnya Taskir, trial and error itu salah satu norma dalam demokrasi. Karena demokrasi itu kan memikirkan bagaimana suara rakyat. Sedangkan rakyat itu kan berpendapat beda-beda. Toh ketika teman-teman bilang ini adalah hasil buah tangan pengusaha, kan pengusaha rakyat juga gitu. Maka dari itu yang dimaksud dengan oleh si Taskir itu karena sistem demokrasi ini memunculkan polemik, yaitu adanya pro dan kontra, sehingga harus dicoba dulu agar keluar trial and error-nya gitu. Hal mana yang harus dibenahi? Karena sejatinya tidak akan ada perubahan yang baik kalau kita tidak tahu buruknya itu terjadi atau enggak gitu kan. Iya Bang. Gitu Niko. Gini Bang, ya mah kalau saran dari saya ya, ini kan undang-undang tuh kayak banyak menimbulkan pro dan kontra gitu. Dan banyak masyarakat kayaknya emang lebih ke kontra sih. Kenapa kalau gitu kita nggak lakukan kajian ulang aja, kita bahas ulang lagi aja. Jadi semua rakyat tuh bisa tahu apa yang mau dibahas gitu kan. Jadi biar nggak ada istilah kayak kunci percobaan tadi gitu. Gitu sih menurut saya mah. Oh, jadi kita harus ngebahas ulang ya? Iya. Perlu ya revisi aja dikit-dikit mah. Iya, oke, revisi. Jadi kalau dari kontra gimana? Tim kontra setuju dengan mengadakan revisi dengan cara Setuju Bang. Iya Bang, setuju. Berhubung sudah disahkan ya jalan satu-satu buat merubah kekacauan itu ya dari jalur hukum, judicial review salah satunya. Setuju. Jangan judicial review bro. Legislative review Bang. Lalu ada apa lagi? Kita di sini tidak ada legislative review juga sudah tidak ada kan? Minim kalau judicial review. Legislative review tidak ada. Kalau buru-buru juga kan kita ngesahin beginian kan, soalnya kan ini menyangkut negara kan, benar nggak Sohimi? Iya. Ini sudah disahkan soalnya. Ya, lihat dari sebelumnya RUU KPK kita demo berjilid-jilid, ujung-ujungnya disahkan. Lalu di judicial review sudah tentu ada usaha untuk itu, tapi apa hakim MK keputusannya ditolak lagi. Seperti itulah. Ujung-ujungnya kita membahas ini tapi tidak ada jalan tempuhnya. Gitu loh. Jadi kalau Sohimi maunya ya saya dari Bang Haris Azhar pernah mengutip bahwa jalan salah satunya terbaik adalah tekanan politik, yaitu dari turun ke jalan, merupakan aksi nyata bagi bangsa. Terima kasih. Oke. Tapi aksi nyatanya itu harus berdasarkan tuntutan. Nah, tuntutannya ingin adanya pencabutan atau duduk bareng lagi bersama DPR mengadakan legislative review nih? Tentu aja cabutan atau dari DPR itu sendiri mengenai nanti apabila ada keterbukaan hati nurani dari DPR mungkin bisa saja akan merevisi hal tersebut. Oke. Oke, apa ada tanggapan lagi di sini yang belum berbicara nih? Saya lihat sebentar. Ada Tasya mau berbicara gak Tasya? Tasya baru bergabung tadi di grup. Iya, Tasya ini ilmu hukum 2019 tapi dia baru bergabung di grup 2020 karena memang baru join. Gimana Tasya kira-kira tanggapannya? Tasya nggak bersuara ya? Mute-nya, mic mute-nya. Oke, kalau dari tim pro, terakhir untuk closing statement. Tadi tim kontra udah. Oke, mungkin sebelum kita menutup.
Dan sebelum saya Iya, Bang. mengkonklusikan semua, Iya. gimana Ya, Kak? terima kasih Bang waktunya. Sebelumnya mau jawab dulu, tadi kan ditanya tuh sama tim kontra soal asas apa aja yang dipenuhi dalam Omnibus Law. Ya banyak, contohnya kayak asas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, asas ketertiban hukum, pemerintahan, asas dalam keadilan, asas Bhinneka Tunggal Ika, dan banyak lagi. Nah, dari sini saya tuh mau meng-highlight gitu Bang, untuk kita semua juga, jangan pesimis dengan sistem. Menurut saya itu sih. Jadi yang saya lihat dari tim kontra ini sangat anarkis, sangat pesimis dengan sistem gitu. Justru menurut saya hal itu yang menjadikan kita tidak membawa perubahan gitu kan dalam perundang-undangan. Dan juga jangan lupa ketika berbicara, Saudara Maula Amri tadi bilang bahwa tidak diatur dalam UU Ciptaker. Padahal nyatanya diatur. Cuman hanya di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pesangon itu kan disatuin ke dalam upah tuh. Nah, sedangkan yang baru itu beda lagi pasalnya. Jadi nggak ada satu pasal gitu. Maka itu harus dikaji ulang. Kalau berbicara itu harus ada faktanya. Dan juga saya juga sedikit aja mengenai omnibus, bahwa saya melihat dalam omnibus juga banyak merekonstruksi hal. Nah, contohnya seperti nih dalam 12 nomor 13 tahun 2003 UU Ciptaker ini kan mengatur soal UMSK, tidak mengatur soal UMSK, itu kekurangannya. Namun banyak juga nih hal-hal yang bisa kita ambil dari UU Ciptaker ini. Contohnya, upah minimum ini dalam Undang-Undang Ketenaker itu kan diatur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan. Nah, sedangkan dalam UU Ciptaker itu upah minimum itu tergantung pada inflasi daerah, ketenaga kerjaan, dan juga kondisi ekonomi daerah itu. Maka dari itu saya kira lebih baik daripada hanya mengutamakan pada Dewan Pengupahan, karena kita tidak tahu Dewan Pengupahan itu nanti diusung oleh siapa gitu kan. Sedangkan ketika berbicara soal kebutuhan ekonomi masyarakat, ketenaga kerjaan, dan juga tingkat inflasi, saya itu lebih kira konstitusional dan juga lebih mendukung masyarakat gitu Bang. Jadi saya kira dalam UU Omnibus Law ini juga banyak sebenarnya hal-hal positif, hal-hal itu juga yang harus kita kita usung bersama lah. Nggak usah dijelek-jelekin istilahnya. Kalau misalkan ada yang jelek ya perbaiki gitu. Gitu Bang mungkin terakhir. Terima kasih Bang. Oke, untuk menyelaraskan ya pemikiran dari tim kontra dan tim pro agar output dari diskusi malam hari ini bisa kita menjadi satu jua gitu, walaupun berbeda-beda, ada yang kontra, ada yang pro, tapi kita bisa satu jua. Nah, untuk Kay, berarti tanggapannya langkah konkret apa yang bisa kita lakukan, Kay? Karena tentunya tim kontra pun sebenarnya mengamini nih bahwa memang Omnibus Law ini salah satu langkah progresif dalam hukum, akan tetapi bagaimana cara menyikapi untuk pasal-pasal yang bermasalah nih, Kay? Kalau menurut saya sih Bang, sebenarnya legislative review kan sebenarnya kan GR itu belum bisa karena kan belum ada nomornya. Nah mungkin legislative review bisa kita lakukan tuh Bang, demonstrasi juga bisa kita lakukan. Cuman di sini mungkin yang lebih pengen saya tekankan pengkajiannya dulu sih Bang. Kita tuh nggak bisa bicara, nggak bisa anarkis kalau misalkan kita nggak kaji. Untuk cara saya kira ya bisa legislative review atau demonstrasi terus-terusan juga. Tapi demonstrasinya untuk sampai ke konsolidasi ya Bang, jangan setelah demonstrasi bubar gitu. Karena ya tetap aja nggak ada hasilnya kalau begitu. Oke, mungkin cukup sekian ya dari pemaparan diskusi kita pada hari ini. Bisa saya simpulkan bahwa pada dasarnya tim kontra itu menolak akan adanya UU Cipta Kerja ini karena pertama dalam proses asas keterbukaannya itu dianggap cacat. Dan sebelumnya saya sebenarnya ingin mengoreksi nih dari awal, kita sebenarnya agak melakukan kesalahan kita dalam berpikir nih. Sebenarnya asas keterbukaan itu sebenarnya sudah dilaksanakan oleh DPR. Yang mana ketika DPR bilang sudah selalu ditayangkan kok di YouTube. Nah, itu sebenarnya asas keterbukaan loh, ditayangkan di YouTube. Tapi bayangan kita
atau angan-angan kita pengen bahwa asas keterbukaan itu ya salah satu wakil dari serikat buruh atau orang-orang hukum atau mahasiswa datang ke parlemen dalam proses pembentukan UU Cika itu. Akan tetapi di sini kita yang kelewat nih. Ini sebenarnya intermezzo aja, salah satu bakal calon dalam skripsi saya, yaitu saya ingin masukkan asas partisipan. Sebenarnya asas keterbukaan dan asas partisipan itu beda loh. Dalam negara demokrasi, ketika ingin membuat undang-undang, tentunya harus ada partisipan masyarakat dalam pembentukan undang-undang itu agar dapat diterima oleh masyarakat luas. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan masyarakat mana yang kita harus dengarkan, itu harus ada kriterianya. Dan yang pertama, saya menyusun kriteria itu, pertama adalah masyarakat yang terimplikasi langsung oleh adanya undang-undang itu. Yang kedua adalah pakar hukum yang fokus terhadap undang-undang itu. Dan yang ketiga adalah para mahasiswa hukum dan juga para mahasiswa non-hukum yang berkutat dalam permasalahan undang-undang itu sendiri gitu. Jadi mungkin ini bisa diluruskan atas keterbukaan dan asas partisipan yang sekiranya belum ditulis dalam peraturan undang-undang 12 tahun 2011 ini. Akan tetapi dari segala polemik yang ada buruknya itu yang ditolak pasal-pasal bermasalah dari tim kontra, ternyata ada juga pasal-pasal yang baik yang telah dipaparkan oleh tim pro. Maka dari itu saya dapat simpulkan bahwa tim kontra dan tim pro saat ini setuju untuk melakukan yang namanya legislative review ya. Karena kalau untuk yang pencabutan terkesan pembuang-buang dana gitu. Maka dari itu kita bisa lagi duduk bareng kepada bapak-bapak yang terhormat DPR. Mungkin legislative review ini bisa di-reschedule untuk diadakan setelah corona. Dan mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, dan tambahan sebelum mengakhiri, sepertinya kita menarik ya kalau akan mengadakan diskusi dan kita akan mengundang orang luar sesuai dengan klaster-klasternya. Pertama ada orang luar yang tentang klaster perizinan perusahaan, harusnya ada orang-orang yang tentang fokus ke tenaga kerjaan, mungkin ada kita undang untuk orang-orang yang fokusnya ke investasi. Menurut orang pro di investasi itu kira-kira bagus apa enggak sih? Karena saya juga sebenarnya ingin mendengar loh dari orang-orang yang pro terhadap UU Cika ini. Mungkin nanti akan kita jadwalkan ya, Ki ya. Selaku Biro Kajian, mungkin kita akan mengadakan seminar ya, Ki ya, untuk bahas ini. Boleh, Bang. Ya. Oke deh. Bang, bahas itu Bang tentang Pokdemnya dong Bang. Apa? Pokdem, Oh, iya, acara Bang, birokrasi dari. kenapa nih? Oh, mungkin Iya, saya tutup aja di sini diskusi ya. Iya, mungkin saya tutup dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.